Halo teman-teman semua, di sini saya mau perkenalan diri dulu. Nama saya Nanda Aditya Subari dengan NIM 7211419083. Saya dari jurusan akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, tepatnya ada di Jawa Tengah, di Kota Semarang. Nah, di sini saya mau ngebahas tentang materi dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu mata kuliah saya, salah satu mata kuliah saya di semester 3 ini, yaitu konsep sistem dan juga sistem informasi manajemen. So, check this out for this video. Saya mau ngebahas dulu tentang apa itu sejarah dari sistem informasi. Ngomongin sejarah nih, walaupun sebenarnya ini bukan pelajaran sejarah, tapi ya kita ngomongin sejarah tentang sistem informasi seperti apa. Jadi awal munculnya komputer itu adalah dari penemuan ENIAC. Ya sebutannya ENIAC atau ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Jadi penemuan ini ditemukan oleh dua orang insinyur yang bernama John W. Mauchly dan G. Presper Eckert yang menjadi cikal bakal UNIVAC. Apa sih itu UNIVAC? UNIVAC itu adalah yaitu komputer otomatis pertama di dunia yang dipasarkan secara luas. Nah, tapi UNIVAC ini memiliki ukuran frame yang sangat besar dan juga biayanya itu mahal. Dan hanya perusahaan besar lah yang dapat menggunakan UNIVAC kala itu. Jadi perusahaan-perusahaan kecil itu agak terkendala untuk menggunakan si UNIVAC ini. Nah, untuk itu diciptakanlah sebuah sistem skala kecil yang dinamakan komputer mini. Dan selanjutnya akan diikuti dengan generasi selanjutnya yaitu komputer mikro. Komputer mikro inilah yang sekarang kita kenal dengan yang namanya PC atau personal computer. Nah, sebagai contoh nih, pada saat itu nih perusahaan IBM dengan komputer mikronya dapat menjalankan kalkulasi yang jauh lebih cepat dari UNIVAC dan juga dengan harga yang lebih murah. Nah, serta bobotnya juga lebih ringan. Nah, udah lebih murah, terus lebih kenceng dan juga lebih ringan. Mantap pokoknya komputer mikronya si IBM ini. Namanya sih dulu itu namanya IBM ThinkPad. Nah, sekarang itu lebih dikenal dengan yang namanya Lenovo ThinkPad. Sering lihat kan itu kalau misalnya kalian nyari-nyari komputer itu Lenovo biasanya mengeluarkan varian ThinkPad-nya. Komputer mikro itu kira-kira seperti itu. Untuk sejarah sistem informasi kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu ada hukum Moore. Hukum Moore atau Moore's Law. Jadi ditemukan oleh seseorang yang bernama Moore. Jadi hukum Moore itu berbunyi, kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Sebenarnya untuk ukuran 18 bulan itu menurut saya itu hanya angka patokan aja. Misalnya gini, kadang sebuah komputer itu, apalagi zaman-zaman sekarang ya, prosesor itu dalam 1 bulan aja itu keluar generasi terbaru. VGA itu dalam 1 bulan tuh keluar generasi terbaru. Jadi mungkin dari di zaman dulu itu, prosesor itu keluarnya itu setiap 18 bulan sekali. Ada generasi terbarunya itu 18 bulan sekali. Soalnya sekarang itu teknologi berkembang sangat pesat sekali. Jadi 18 bulan ini menurut saya hanya angka patokan. Jadi seperti itu. Tapi hukum Moore tetap akan terjadi karena semakin lama atau semakin kesini teknologi itu akan semakin maju. Selanjutnya saya mau ngejelasin tentang pengantar arsitektur komputer. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu ya kan, komputer untuk menjalankan fungsinya itu pasti memerlukan hardware dan software. Nggak mungkin gitu loh, komputer itu jalan cuma dengan monitor, nggak ada motherboardnya, nggak ada CPU-nya, itu sangat-sangat tidak mungkin. Ya kan? Nah, tapi komputer juga nggak bisa jalan kalau nggak ada software-nya. Ini contohnya, komputer kan kalau misalnya udah lengkap nih hardware-nya nih, tapi belum dipasang sistem operasi. Ya nanti pas kita nyalakan komputernya, maka cuma akan muncul menu BIOS. Jadi seperti itu. Nah, untuk software dan hardware pasti teman-teman udah pada tahu. Kalau hardware ya perangkat keras, contohnya itu seperti CPU, motherboard, RAM, graphic card. Maksudnya juga sebenarnya masuk ke hardware juga. Sound card, speaker maksudnya. Ya, sound card, speaker sama lah ya. Terus monitor, dan lain-lain. Untuk software itu seperti aplikasi-aplikasi yang ada di komputer. Contohnya itu seperti Microsoft Office, CorelDRAW, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, dan lain-lain.
Kira-kira seperti itu untuk pengantar arsitektur komputer. Nah, selanjutnya itu ada pengantar arsitektur komunikasi. Nah, komunikasi data pada komputer itu memungkinkan kita untuk melakukan percakapan telepon ataupun video call. Namun, di dalam komputer itu, untuk menjalankan fungsi tersebut itu, kita memerlukan yang namanya internet, ya kan? Dan untuk internet sendiri itu bisa didapat dengan menggunakan modem atau kabelan atau sambungan internet wireless WiFi pada perangkat komputer. Nah, ini sebenarnya sama aja fungsinya seperti Android. Nah, kalau misal Android itu tidak support untuk Wi-Fi, maka kita nggak bakal bisa menyambungkan Wi-Fi di perangkat Android kita. Ya, kira-kira seperti itu. Selanjutnya itu ada sistem informasi. Sistem informasi itu apa sih? Sistem informasi itu suatu sistem virtual yang memungkinkan untuk pengendalian operasi sistem fisik pada sebuah perusahaan. Lanjut. Sistem fisik dan juga sistem virtual. Sistem fisik itu seperti namanya, fisik, yaitu terdiri dari sumber daya yang berwujud seperti bahan baku, karyawan, mesin, dan juga uang. Selanjutnya ada sistem virtual. Sistem virtual itu terdiri atas file-file virtual yang disimpan di dalam penyimpanan, seperti hard disk dan USB drive atau SSD atau kartu memori, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sistem pemrosesan transaksi. Saya akan menjelaskan bagaimana alur sistem pemrosesan transaksi itu. Jadi yang pertama itu data diambil dari lingkungan. Nah, selanjutnya itu data diproses di dalam basis data menggunakan software pemrosesan data. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti misal data statistik sebuah pulau atau sebuah daerah. Nah, itu nanti kan diproses menggunakan software pemrosesan data seperti Microsoft Excel contohnya. Nah, selanjutnya itu data informasi tersebut akan digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen. Ya, ini adalah topik awal atau mata kuliah ini, yaitu namanya sistem informasi manajemen. Informasi manajemen itu apa sih? Sistem informasi manajemen itu adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Jadi, mereka pengguna-pengguna yang memiliki kebutuhan akan sistem informasi manajemen ini yang dibilang sebagai penggunanya. SIM atau SIM itu menghasilkan informasi dari dua jenis software, yaitu software pembuat laporan dan model matematis. Informasi yang dihasilkan digunakan untuk memecahkan masalah dalam perusahaan. Oke, jelas. Yang tadi. Selanjutnya itu adalah sistem pendukung pengambilan keputusan atau yang dibilang decision support system dalam bahasa Inggrisnya ya. Adalah sebuah sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Salah satu contoh decision support system itu adalah kecerdasan buatan atau AI yang bahkan sekarang ini sudah diimplementasikan di Android sebagai sebuah sistem di sebuah kamera. Kalian sering lihat kan kalau di Android itu ada yang namanya AI di dalam kameranya untuk HP-HP zaman sekarang. Nah, kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah pengguna sistem informasi manajemen. Kalau yang disebut sistem informasi manajemen bukan sistem informasi. Sistem informasi manajemen itu lebih dikhususkan kepada para manajer perusahaan dalam mengambil keputusan. Manajer dapat ditemukan di berbagai tingkat manajemen dan di beberapa area bisnis. Nah, mungkin segitu aja videonya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like dan subscribe Akuntansi A 2019 biar kalian mendapatkan notifikasi jika kami upload video terbaru. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.